Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bagas Purwayoda with NPM 25411006. I'm from class management 25A. Today I will doing a presentation about the effect of the tax and subsidies on the market equilibrium. Before I start my presentation, I will explain what is market equilibrium. Market equilibrium atau yang biasa disebut keseimbangan pasar adalah kondisi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen, yaitu permintaan, sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada suatu tingkatan harga tertentu. Harga tersebut disebut harga keseimbangan dan jumlah barangnya disebut jumlah keseimbangan. Perubahan faktor eksternal seperti pajak dan subsidi akan menggeser kurva penawaran dan permintaan, sehingga harga dan jumlah keseimbangan baru akan terbentuk. Lalu kita masuk ke pajak dan pengaruhnya terhadap pasar. Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu apa itu pengertian dari pajak. Pajak adalah konteks pasar adalah pungutan yang ditetapkan pemerintah terhadap barang atau jasa yang diproduksi, dijual, ataupun dikonsumsi. Pajak dapat dikenakan kepada produsen, disebut pajak penjualan atau pajak produksi, atau dapat dikenakan kepada konsumen yang biasa disebut dengan pajak konsumsi. Dalam kedua kasus tersebut, pajak menambah biaya dan akan mempengaruhi keseimbangan pasar. Lalu, apa aja dampak pajak terhadap kurva penawaran dan permintaan? Dampaknya adalah jika pajak dikenakan pada produsen, maka biaya produksi akan meningkat. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas, menandakan bahwa produsen hanya mau menjual jumlah yang sama pada harga yang lebih tinggi. Jika pajak dikenakan pada konsumen, daya beli akan berkurang, sehingga kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke bawah. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan keseimbangan akibat pajak. Apa yang terjadi setelah pajak diberlakukan? Yang terjadi adalah harga yang dibayar oleh konsumen akan semakin meningkat, karena sebagian beban pajak ditanggung oleh pembeli. Kemudian, harga yang diterima produsen menurun, karena sebagian beban pajak ditanggung oleh penjual. Lalu, kuantitas barang yang diperdagangkan menurun karena harga efektif menjadi lebih tinggi bagi konsumen dan menjadi lebih rendah bagi produsen. Hasilnya, keseimbangan baru akan menunjukkan harga yang lebih tinggi, namun dengan jumlah yang lebih sedikit dan terdapat selisih antara harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima oleh produsen, yaitu besarnya pajak per barang. Lalu yang selanjutnya ada distribusi beban pajak atau tax incidence. Beban pajak tidak selalu ditanggung oleh satu pihak. Pembagian beban pajak antara konsumen dan produsen bergantung pada elastisitas permintaan yang semakin tidak elastis. Lalu, semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Elastisitas penawaran semakin tidak elastis. Penawaran semakin besar beban yang ditanggung oleh produsen. Dengan kata lain, pihak yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan harga akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Lalu selanjutnya, efek ekonomi pajak, yaitu yang pertama, jika harga konsumen naik sehingga mengurangi harga beli. Yang selanjutnya adalah efek ekonomi pajak. Yang pertama, harga konsumen naik sehingga mengurangi daya beli. Yang kedua, harga produsen turun, mengurangi keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Yang ketiga, kuantitas barang turun, menandakan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Yang keempat, terjadinya kehilangan surplus, yaitu bagian dari kesejahteraan ekonomi yang hilang akibat pajak. Lalu yang kelima, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak sebesar pajak per unit dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Lalu setelah pajak kita masuk ke bagian subsidi dan pengaruhnya terhadap pasar. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu subsidi. Subsidi adalah bantuan atau intensif finansial yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan menurunkan harga barang bagi konsumen dan meningkatkan produksi bagi produsen dan mendorong konsumsi atau produksi barang tertentu yang dianggap penting. Singkatnya, subsidi adalah bantuan dana dari pemerintah kepada produsen atau konsumen yang bertujuan untuk menurunkan harga, meningkatkan produksi, dan membantu masyarakat. Lalu,
Subsidi berguna untuk mengurangi biaya produksi atau menambah daya beli di masyarakat. Lalu, dampak subsidi terhadap kurva penawaran dan permintaan. Jika subsidi diberikan kepada produsen, maka biaya produksi menjadi lebih rendah, sehingga kurva penawaran bergeser ke atas atau ke bawah. Jika subsidi diberikan kepada konsumen, daya beli akan meningkat, menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan atau ke atas. Atau dalam arti lain, harga yang dibayar konsumen turun, dan harga yang diterima produsen naik. Lalu, kuantitas barang meningkat, dan efeknya meningkatkan kesejahteraan tetapi menambah beban anggaran negara. Namun, tidak semua subsidi itu efisien, bisa jadi salah sasaran atau memicu ketergantungan. Lalu yang selanjutnya ada implikasi kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan pajak dan subsidi sebagai alat kebijakan fiskal untuk yang pertama, mengatur kegiatan ekonomi. Misalnya, menekan konsumsi barang yang merugikan, contohnya seperti rokok dan alkohol melalui pajak. Yang kedua, melindungi kelompok tertentu, seperti petani atau produsen kecil melalui subsidi. Yang ketiga, mengendalikan inflasi dan daya beli masyarakat. Keempat, mengoreksi kegagalan pasar. Misalnya, ketika harga barang esensial terlalu tinggi bagi masyarakat miskin. Lalu yang kelima, menyeimbangkan distribusi pendapatan dengan menarik pajak dan kelompok mampu dan memberi subsidi bagi yang kurang mampu. Jadi, kesimpulannya adalah pajak mengurangi keseimbangan pasar karena menurunkan jumlah barang yang diperdagangkan dan menaikkan harga bagi konsumen. Subsidi meningkatkan keseimbangan pasar karena menambah jumlah barang yang diperdagangkan dan menurunkan harga bagi konsumen. Keduanya mempengaruhi kurva penawaran atau permintaan, tergantung siapa yang menjadi sasaran kebijakan. Efektivitas kebijakan tergantung pada elastisitas pasar, tujuan pemerintah, dan kemampuan fiskal negara. Pajak dan subsidi sama-sama kebijakan pemerintah. Pajak digunakan untuk mengendalikan ekonomi dan menambah pendapatan negara, sedangkan subsidi digunakan untuk mendorong kesejahteraan dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan yang efektif bergantung pada tujuan, kondisi ekonomi, dan elastisitas pasar. Pajak dan subsidi bukan sekedar hanya angka ekonomi, tapi juga cermin dari bagaimana negara menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pembangunan. Maybe it's all from me. I want to apologize if I have a mistake. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.